Shalom. Gue beli Samsung Galaxy Buds ini sekitar bulan Oktober 2019. Jadi sampai saat ini gue pakai kurang lebih sudah 1,5 tahun. Secara umum, pengalaman gue selama ini pakai Samsung Galaxy Buds cukup puas dengan kualitas suara yang dihasilkan maupun dengan kualitas produknya itu sendiri. Nah, kemarin gue lagi iseng-iseng buka Samsung official store di Bukalapak kebetulan, dan gue menemukan satu hal menarik, yaitu Samsung Galaxy Buds Plus yang harganya kemarin itu gue beli cuma 955.000. Jadi memang lagi ada promo di Samsung Official Store di Bukalapak, dan harga Galaxy Buds Plus ini lagi didiskon banget. Makanya gue beli Samsung Galaxy Buds Plus. Link pembelian Samsung Galaxy Buds Plus ini gue taruh di deskripsi di bawah. Dan coba cepat-cepat aja teman-teman kalau kalian mau beli juga, karena terakhir gue lihat harganya udah naik lagi walaupun memang masih di diskon. Yuk sekarang kita unboxing bareng-bareng Samsung Galaxy Buds Plus ini dan apa bedanya dengan Samsung Galaxy Buds yang udah gue pakai 1,5 tahun ini. Sebagai informasi tambahan, gue sengaja beli yang warna hitam karena kalian lihat sendiri ya, ini di Samsung Galaxy Buds gue yang warna putih setelah dipakai kelamaan tuh jadi kelihatan kotor. Itulah kenapa Buds gue sekarang warnanya adalah warna hitam. Oke, jadi Galaxy Buds ini memang keluaran tahun 2020 ya. Jadi bukan model yang paling baru nih. Kalau Samsung TWS sekarang itu ada Galaxy Buds Live dan Galaxy Buds Pro. Itu ya. Buds Pro itu bahkan yang udah ada Active Noise Cancellation. Sekarang kita buka sama-sama. Ada email, ini headsetnya, dan ini kelengkapannya. Kalau dari bungkusnya, kalian bisa lihat perbedaan tampak depan dari Galaxy Buds Plus dan Galaxy Buds. Ini tampak bawahnya, sama-sama dibuat di Vietnam ya. Dan ini tampak belakangnya. Jadi kalau di Galaxy Buds dia lebih nunjukin fitur-fiturnya, mirip dengan kemasan handphone Samsung ya. Aksesoris yang didapatkan juga sama ya. Selain yang sudah terpasang pada budsnya, dia dapat 2 ear tips ya, yang kecil dan yang besar. Juga ada wingtip, jadi untuk ngepasin di kuping kalian. Selain itu juga si Buds dan Buds Plus ini menyediakan kabel charger Type-C gitu ya. Dan yang menarik, dari mulai bungkusnya tadi, kalau misalkan warna putih
Berarti mulai dari bungkus sampai isinya, sampai dengan kabel chargernya itu semua warna putih. Sedangkan kalau warna hitam, dari bungkusnya sampai aksesoris dan kabelnya itu warna hitam. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan antara Samsung Galaxy Buds Plus yang warna hitam dan Samsung Galaxy Buds yang warna putih. Jadi secara kasat mata sih yang paling kelihatan dari depan ini adalah kalau Samsung Galaxy Buds itu finishing case-nya itu doff gitu ya, atau matte. Sedangkan kalau Buds Plus dia glossy. Tapi secara dimensi sama persis antara kedua headset ini. Kalau dibuka ada indikator bahwa kedua buds-nya sudah terisi penuh, dan di sini juga ada indikator kalau case-nya terisi penuh. Di Buds Plus juga sama. Ini ada indikator kalau buds-nya sudah terisi penuh atau belum. Sedangkan di luar ada indikator untuk case-nya. Nah, yang berbeda lagi ini kalau di Buds tulisan LR-nya tercetak di kemasan ya, di case. Itu, dan warna dalam case ini beda sama yang di luar. Warnanya lebih ke arah abu-abu. Sedangkan kalau yang di Buds Plus itu ini ada kayak karet gitu ya. Tapi ini nggak bisa dipencet apa-apa ya, nggak ada fungsinya. Hanya sebagai penunjuk kanan atau kiri. Dan warnanya sama-sama hitam, walaupun dengan finishing yang berbeda. Dimensi buds-nya juga sama persis ya, ini. Dan kalau kalian tukar case-nya itu bisa dia pas juga tuh ya, jadi bisa saling tukeran case charger. Jadi untuk kalian yang punya dua-duanya terus warnanya sama, ya hati-hati ketukar aja. Dua buds ini sama-sama punya rating tahan air ya. Jadi untuk keduanya, untuk kalian pakai saat berkeringat ataupun kehujanan, gerimis tipis-tipis, masih aman. Jadi jangan takut rusak. Tapi mungkin ini adalah minus bagi beberapa orang, bahwa dua TWS ini belum ada active noise cancellation, yang artinya suara dari luar masih mungkin masuk ke dalam telinga kalian. Jadi mungkin kalian mendengarkan musik atau apapun itu jadi sedikit terganggu gitu ya. Tapi dengan modelnya yang in-ear gitu ya, ini masuk kuping, dan wingtip ini menurut gue sih cukup membantu untuk menghalangi suara yang masuk dari luar. Gue sendiri lebih suka pakai eartipnya yang paling kecil ukurannya, tapi wingtipnya gue pakai yang paling besar. Jadi di lubang telinga itu nggak terlalu neken gitu ya, cukup aja, tapi pas di daun telinga gue.
Oke, buat gue pribadi sih memang gue lebih suka yang model in-ear kayak gini ya, plus ada wingtipnya. Jadi karena gue lebih sering pakai headset ini saat berkendara menggunakan motor, yang artinya gue harus pakai helm. Nah, dengan model kayak gini tuh memang lebih enak ya, karena dia langsung masuk kuping, nggak takut nyangkut, nggak takut ngeganjel waktu di helm. Gitu ya, beda mungkin sama yang model kayak AirPods Pro atau AirPods gitu. Mereka ada kayak lebihannya gitu ya, tiangnya gitu untuk mikrofon, sehingga kalau pakai helm pasti agak nyangkut tuh, agak ganjel. Dan masalah active noise cancellation, baik lagi karena gue naik motor, gue butuh juga mendengarkan keadaan sekitar supaya gue lebih aware dengan keadaan sekitar, nggak yang 100% cuma kedengaran musik doang di kuping gue. Oke, kalau tadi itu persamaannya, sekarang gue bahas sedikit perbedaannya yang memang mungkin nggak terlalu kasat mata ya. Yang pertama, tadi selain kemasannya yang glossy dan matte, Galaxy Buds itu cuma punya 2 mikrofon. Ini 1 dan ini 2. Sedangkan kalau Buds Plus dia punya 3. 1, 2, tempat yang sama ya. Dan 3. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kualitas mikrofon dari Buds Plus jelas lebih bagus dari Galaxy Buds gitu ya. Terus yang kedua, Buds Plus itu punya sistem namanya two-way speaker. Sedangkan Galaxy Buds cuma punya one-way speaker. Artinya suara yang dihasilkan oleh Buds Plus secara teori jelas lebih jernih atau lebih jelas terdengar dibanding Galaxy Buds. Yang ketiga, baterainya. Di Galaxy Buds diklaim untuk headsetnya itu bisa bertahan selama 6 jam, dan baterai di casingnya bisa bertahan 7 jam. Jadi total sekitar 13 jam kalian bisa dengerin musik dengan headset ini. Sedangkan kalau Galaxy Buds Plus, headsetnya diklaim bisa bertahan selama 11 jam. Sedangkan case-nya bisa bertahan juga selama 11 jam. Jadi total 22 jam kalian bisa pakai headset ini gitu ya. Terus karena tadi yang bahwa ada penambahan fitur di Galaxy Buds Plus, berat Galaxy Buds Plus ini lebih berat 0,3 gram dibanding Galaxy Buds. Ya mungkin 0,3 gram gak terlalu berasa ya, karena memang terlalu sedikit bedanya. Oke, tadi gue sudah coba sedikit penggunaan dengan musik yang sama Samsung Galaxy Buds dan Samsung Galaxy Buds Plus. Dan yang gue rasain yang paling jelas itu bahwa kayaknya Samsung Galaxy Buds ini lebih kenceng treble-nya. Artinya suara bawahnya malah agak hilang gitu ya. Sedangkan kalau misalkan Galaxy Buds Plus, karena dia memang two-way speaker, jadi suaranya terlihat lebih, bukan terlihat sih, terdengar lebih jelas, lebih bervariasi dibanding Samsung Galaxy Buds. Oke, jadi apakah Galaxy Buds Plus lebih baik dibanding Galaxy Buds? Jelas. Buds Plus itu adalah perbaikan, peningkatan kualitas dari Galaxy Buds, walaupun memang
nggak semuanya terlihat oleh mata kita. Tapi apakah kalau kalian sudah punya Galaxy Buds dan masih berfungsi dengan baik, perlu upgrade ke Galaxy Buds Plus? Menurut gue belum tentu ya, karena Galaxy Buds sendiri kualitasnya masih bisa dibilang bagus banget gitu ya. Suara juga masih enak didengarnya. Buat teleponan walaupun memang agak kurang jernih, tapi masih bisa. Terus masalah baterai, kalau kalian bukan tipe orang yang akan sering jauh dari colokan listrik, menurut gue nggak terlalu berasa ya, karena kalau misalkan indikator udah merah, kalian tinggal cas. Jadi nggak perlu kebingungan, nggak perlu harus punya baterai yang bisa bertahan 22 jam. Toh kalian juga nggak akan pakai headset terus-menerus kan seharian itu. Nah, tapi pendapat itu buat gue berlaku hanya untuk pengguna handphone Android. Buat iPhone gimana? Menurut gue jelas kalau kalian pengguna iPhone akan jauh lebih bagus kalau kalian beli Galaxy Buds Plus. Kenapa? Karena waktu Samsung launching Galaxy Buds Plus, Samsung itu juga ngeluarin aplikasi di App Store, yaitu Samsung Galaxy Buds. Artinya, pengguna Buds Plus bisa nyeting si headsetnya melalui iPhone gitu ya. Jadi walaupun nggak selengkap aplikasi Samsung Wearable di Android, tapi di aplikasi di iPhone bisa untuk setting Samsung Galaxy Buds Plus. Sebagai catatan, aplikasi itu hanya bisa dipakai untuk Samsung Galaxy Buds Plus dan Samsung Galaxy Buds Live. Jadi Samsung Galaxy Buds biasa dan atau malah Samsung Galaxy Buds Pro ya, TWS paling mahalnya Samsung, malah nggak bisa dipakai di aplikasi tersebut. Oke, gua akan contohin ke kalian cara setting Galaxy Buds Plus di handphone Android. Sebagai informasi, gua pakai handphone Android yaitu Realme X2 Pro. Yang pertama kali dilakukan, kalian harus punya aplikasi Galaxy Wearable. Terus kalian turn on Bluetooth, kalian add new device dan Galaxy Buds or Buds Plus. Gue sudah pairing Galaxy Buds gue, dan sekarang gue akan pairing Galaxy Buds Plus. Kalau ada harus diinstal, silahkan install dulu. Karena memang ada beberapa fitur di aplikasi Samsung Wearable ini yang beda dengan Galaxy Buds. Udah, balik ke aplikasinya. Ini satu fitur baru dari Buds Plus dibanding Buds biasa, yaitu dia bisa start langsung Spotify kalian. Nah, ini juga bedanya dengan Buds biasa, yaitu selain ada indikator baterai dari headsetnya, dia juga ada indikator baterai dari case-nya. Ambient sound ini adalah untuk seberapa kalian bisa mendengarkan suara dari luar, gitu ya. Bisa low atau medium atau high. Kalau gue naik motor, walaupun gue pakai Buds biasa, gue biasa ambient sound ini gue matiin.
karena walaupun gue matiin, suara dari luar masih cukup terdengar. Equalizer kalian bisa setting sendiri. Ini kenapa kalian butuh aplikasi ini di iPhone juga ya, supaya kalian bisa setting headset kalian. Ada touch control, bisa kalian pilih kanan kiri buat apa gitu. Misalkan yang satu buat ambient sound, yang satu buat Spotify. Artinya kalau kalian klik di headset kalian yang sebelah kanan, kalian akan langsung start Spotify. Advance dan Labs. Nah, Labs ini adalah salah satu fitur yang nggak ada di iPhone. Oke, kurang lebih kayak gitu setting Galaxy Buds Plus di handphone Android. Nah, itu juga yang membuat gue kenapa harus beli Samsung Galaxy Buds Plus lagi, walaupun gue sudah punya Samsung Galaxy Buds. Karena di beberapa waktu ke depan gue berencana untuk membeli satu iPhone. Dengan gue punya Buds Plus, artinya gue bisa pakai aplikasinya. Kenapa gue nggak beli Buds Live? Karena gue nggak suka bentuknya, gitu ya, bukan fungsinya, tapi gue nggak suka bentuknya. Gue sudah pernah review Galaxy Buds Live yang KW, gitu ya, which is bentuknya sama-sama aja. Dan gue nggak suka karena dia bukan in-ear, gitu ya. Kalau Buds Plus ini kan in-ear, masuk ke dalam kuping. Tapi kalau Buds Live enggak, dia cuma kayak naruh dalam kuping aja. Artinya dengan nggak ada active noise cancellation, suara dari luar yang masuk ke dalam kuping makin banyak. Jadi kalau di jalan gue pakai itu berisik banget. Dan karena bentuknya bukan in-ear, dia cuma kayak naruh doang di kuping, berasanya kayak mau jatuh terus aja. Itu sih yang menyebabkan gue kenapa pilih Buds Plus. Kenapa gue nggak pilih Buds Pro? Ya, satu, memang itu jauh lebih mahal gitu ya. Dua, sampai sekarang di aplikasi iPhone pun belum bisa. Jadi buat gue ini cukup. Nanti kalau gue udah punya iPhone, gue akan review lagi gimana penggunaan Samsung Galaxy Buds Plus ini di iPhone. Oke, kalau gitu sekian dulu video gue kali ini. Thank you for watching and God bless you.